Selain e-commerce terbesar, Tokopedia melakukan PHK besar-besaran. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh pemegang saham terbesar Tokopedia yakni TikTok. Sementara penerapan pajak pada transaksi belanja online kembali menjadi sorotan publik di mana pemerintah beralasan upaya ini untuk meningkatkan penerimaan negara dan ikut menjaga ekosistem perpajakan yang adil bagi pedagang offline dan juga online. Lantas siapa saja yang terdampak dan bagaimana potensi serta pengaruhnya terhadap pelaku usaha serta konsumen. Dan untuk mengelaborasi hal ini sudah bergabung melalui sambungan virtual Direktur Ekonomi Digital Syelios Nailul Huda. Selamat pagi Mas Nailul. Selamat pagi Mas Ruli. Baik Mas Nailul, ini cukup menarik kalau kita lihat isu yang beredar saat ini bahwa Tokopedia dan TikTok akan mem-PHK 90% karyawannya. Ini merupakan PHK berulang sepertinya. Padahal di awal ketika Tokopedia dicaplok dengan lebih 75%, ada janji investasi yang dilakukan oleh TikTok, termasuk perluasan tenaga kerja, transfer teknologi, pengembangan talenta digital di Indonesia. Apa yang terjadi menurut pandangan Anda sebenarnya, Mas Nailul? Iya, Pak Ruli. Kalau kita lihat sebenarnya akuisisi itu kan dia kalau boleh kita sederhanakan, itu kan juga dengan adanya perusahaan yang diakuisisi itu akan ada beberapa DEX yang akan sama. Misalkan di Tokopedia ada DEX A, di TikTok ada DEX A juga. Ini tentu bisa membuat adanya PHK. Maka selalu saya sampaikan bahwa akuisisi tanpa PHK itu utopis sebenarnya. Ini sudah saya sampaikan ketika TikTok itu mengakuisisi Tokopedia di awal-awal mungkin 2 tahun yang lalu ya. Nah inilah yang memang kita lihat sebagai dampak dari adanya akuisisi ini. Nah tentu kita juga prihatin dengan ya 90% ya karyawan dari Tokopedia yang akan dirumahkan. Nah inilah memang pada kenyataannya bahwa pasti teknologi itu kan dia akan bergerak pada efisiensi dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah ini kalau boleh saya sampaikan ya, ini adalah konsekuensi dari adanya akuisisi yang pertama, yang kedua adalah konsekuensi dari adanya efisiensi dan sebagainya. Inilah yang saya lihat seharusnya pemerintah itu juga mengatur juga dan kita harus pastikan juga bahwa yang terdampak itu diberikan hak yang memang seharusnya mereka dapatkan seperti jaminan kehilangan pekerjaan ataupun juga uang jaminan lainnya yang harusnya mereka dapatkan ketika terkena PHK. Mas Nailul, ini kan dengan adanya PHK dengan 90% karyawan Tokopedia ini menjadikan bahwa aktivitas bisnis perdagangan Tokopedia itu dikontrol dari perusahaan TikTok langsung dari China. Bagaimana Anda melihat hal tersebut? Apakah ini benar dikatakan bahwa Tokopedia sekarang benar dikontrol oleh negara Cina gitu tanpa kita memiliki impact langsung di sana? Gimana Mas Nailul sebenarnya? Ya, kalau asal China atau tidak itu kan masih jadi perdebatan juga gitu kan. Bahwa ada juga yang dia bilang dari Singapura dan sebagainya. Nah, tapi seperti ini Mas, bahwa kita memang melihat dari sisi ya Tokopedia yang tadinya itu milik anak bangsa dan sebagainya, tapi memang ketika dia butuh pendanaan itu juga harus direlakan untuk berpindah ke tangan asing. Nah, inilah yang kita lihat fenomena yang mungkin tidak hanya 1-2 perusahaan saja, tapi ini adalah fenomena global sebenarnya. Ketika perusahaan itu butuh pendanaan, maka mereka pasti akan mencari pendanaan di luar yang bisa kita bilang di luar negeri dan sebagainya. Nah, ini yang kalau boleh kita lihat harusnya kita juga mendorong juga dari sisi mana, dari sisi ekosistem pembiayaan untuk startup digital. Nah, inilah yang kita harapkan. Itu ada perusahaan-perusahaan yang dari dalam negeri ya, yang mereka mengakuisisi ataupun menginjekkan pendanaannya kepada startup digital lokal sehingga kontrolnya itu juga masih bisa dibilang itu masih ada semangat nasionalismenya. Tapi ya inilah dunia bisnis Mas Ruli. Jadi kalau mereka butuh pendanaan dari dalam negeri nggak ada, ya mereka akan cari keluar. Mas Nailul, ini kan ada janji yang di awal ketika investasi itu diturunkan dari TikTok menuju ke Tokopedia gitu dengan nilai cukup besar di sana. Bagaimana pemerintah bisa memastikan bahwa janji investasi tersebut bisa benar-benar terrealisasi, bukan hanya menjadi salah satu trik untuk memasuki pasar Indonesia, dan bagaimana bisa juga menjaga
agar data-data konsumen Indonesia bisa dijaga di pasar Indonesia, tidak dibawa melalui investasi di negeri asing tersebut gitu. Dan bagaimana mencegah tersebut kalau kita bersama-sama bahwa Indonesia didominasi oleh dua marketplace besar, ada Shopee bukan dari Indonesia dan juga Tokopedia sekarang dimiliki oleh TikTok. Gimana Anda melihat ini, Mas? Ya, yang pertama seperti ini, Mas Surli, bahwa ketika ada akuisisi dan sebagainya, terus kemudian mengatakan tidak akan ada PHK dan sebagainya, itu sangat utopis sekali. Kita sudah berapa kali sampaikan, ketika ada akuisisi pasti akan ada efisiensi. Nah, efisiensi paling mudah yang dilakukan adalah ya tadi ya dengan cara melakukan layoff ataupun PHK karyawan. Nah, makanya ini yang boleh saya sampaikan bahwa kalau ada akuisisi sudah pasti akan ada efisiensi. Itu kita nggak mau mendengar apakah ada teknologi melakukan investasi lainnya dan sebagainya, itu hanya pemanis saja, tapi yang pasti akan ada efisiensi. Nah, yang kedua adalah yang kita harapkan bagaimana dari sisi pendanaan dari dalam negeri, itu yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu juga harus dikuatkan untuk bisa mendukung startup digital lokal. Nah, yang ketiga adalah tadi terkait dengan data dan sebagainya, kita sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi yang mana pasti dari misalkan dari si grup yang membawahi Shopee ya, ataupun Tokopedia, TikTok, itu juga harus tunduk pada regulasi yang sudah ada di Indonesia, termasuk juga undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Nah, di situ sangat sekali dikatakan bahwa data itu harus berada di teritorial dalam negeri gitu kan. Nah, inilah yang kita harapkan itu bisa ditegakkan. Nah, tapi sekali lagi ini kalau boleh kita lihat sebenarnya melakukan ataupun mengembangkan iklim investasi di bidang platform ataupun digital secara luas itu juga harus dilakukan, bukan hanya dari sisi regulasinya saja, tapi dari sisi pendanaan ataupun pembiayaan ketika mereka sudah running usahanya. Baik, Mas Nailul, mungkin pertanyaan terakhir terkait dengan isu PHK TikTok Tokopedia ini sendiri. Dengan kabar tersebut yang sudah dikonfirmasi oleh jajaran dari TikTok, apakah Anda melihat akan menjadi sunset bagi platform e-commerce Indonesia, Mas? Untuk raksasa sebesar Tokopedia pun mengalami hal yang luar biasa saat ini. Ya, sebenarnya bukan sunset secara industri ya. Kita masih melihat bahwa pertumbuhan GMV, pertumbuhan transaksi di e-commerce itu juga masih cukup tinggi. Pertumbuhannya juga ada, meskipun pertumbuhannya akan mengikuti pertumbuhan dari konsumsi masyarakat secara umum. Nah, yang kita ketahui bahwa ketika sudah ada PHK dan sebagainya, kita lihat motifnya apa. Nah, memang motifnya itu efisiensi yang didahului dari akuisisi. Nah, kalau sunset sebenarnya saya belum melihat hal itu ya, karena ya bagaimanapun juga kan konsumen kita kan price oriented ya Mas Uli ya. Kalau misalkan di satu platform itu dia lebih murah dibandingkan dengan toko yang offline atau toko yang luring, maka mereka akan membeli dari pelaku usaha yang dia daring atau toko online tersebut, tidak membeli di yang luring yang dia harganya lebih mahal. Itu sih kalau saya. Teman-teman yang bingung, gue akan kasih kalian rangkumannya. Intinya kata si Bapak Nailul Huda menegaskan bahwa narasi akuisisi tanpa PHK itu utopis alias mustahil. Ketika dua raksasa teknologi bergabung, pasti akan terjadi tumpang tindih posisi pekerjaan yang berujung pada efisiensi biaya lewat restrukturisasi karyawan. Nah, di sini kan kontrol isunya adalah muncul kekhawatiran publik bahwa operasional dan keputusan bisnis Tokopedia kini sepenuhnya dikenakan oleh ByteDance dari China. Pendanaan teknologi lokal sangat bergantung pada pasar global karena minimnya ekosistem pendanaan besar dari dalam negeri. Katanya bukan akhir dari industri atau sunset. Isu PHK ini dinilai sebagai dinamika internal perusahaan, efisiensi pasca akuisisi, dan bukan tanda-tanda kemunduran industri e-commerce. Nilai transaksi GMV belanja di digital Indonesia diproyeksikan tetap tumbuh karena konsumen Indonesia sangat price oriented, sensitif terhadap harga murah. Cuman kan bukan ini ya yang mau dibahas sebenarnya dong, karena kan by logic kalau misalnya kita lihat kayak gini, memang kita POV-nya sebagai seller, kita tahu bahwa Tokopedia itu tidak ada promo ya, promonya dikit banget. Udah gitu Tokopedia-nya udah gabung sama seller centernya TikTok, jadi si Tokopedia kayak gak ada power apapun lagi. Kita juga sebagai POV-nya seller juga bingung. Banyak seller yang omsetnya gede-gede di Tokped, faktanya sih lenyap. Omset di Tokped 1M, ketika merger ke TikTok cuma 10 juta, 5 juta omsetnya. Bahkan banyak yang 0 sekarang dan dipaksa untuk jualan di TikTok. Barangnya nggak cocok jualan di TikTok.
kagak naik juga. Jadi kan aneh. Jadi kalau misalnya ngomong dari segi pertumbuhan ya memang bertumbuh e-commerce, tapi kan sellernya yang jualan di Tokped itu pada hancur. Itu yang mereka nggak tahu. Kemudian kalau isu kontrol asing, nah di sini kocak. Jadi ngomongin soal pertumbuhan JV-nya benar, tapi kontrol asingnya kan perlu dipertanyakan, karena kan jangan sampai nanti seller-seller yang berkedok sebagai toko lokal itu yang dinaikin, atau mungkin yang dapat exposure, atau kalau ngomongin harga jual, ya produk-produknya produk-produk impor semua kebanyakan yang jual bukan orang Indo, yang jual orang asing juga. Jadi kan aneh. Jangan-jangan pertumbuhan JV-nya banyak juga sama seller yang berkedok sebagai toko lokal. Nah kemudian hal yang janggal adalah katanya di awal merger ada komitmen publik mengenai investasi besar transfer teknologi dan pengembangan talenta digital lokal. Namun kejanggalannya adalah betapa cepatnya komitmen tersebut bergeser menjadi efisiensi ekstrim, bahkan memunculkan rumor pemangkasan hingga 90% karyawan lama. Ya ini anggap aja gue bodoh dan bego, anggap aja ini gue menyebarkan berita yang ngaco. Tapi kan gue POV-nya sebagai seller juga nih, gue seller yang jualan di online juga. Nah isu-isu pun pada mengatakan seller-seller yang jualan di Tokopedia yang sempat kena kasus itu datang ke kantor Tokopedia mengatakan katanya itu banyak seller yang tidak ada di sini, banyak CS yang sudah tidak ada di sini alias digantikan sama AI atau karyawan orang asing. Jadi karyawan orang Indonya sangat-sangat minim. Nah kalau misalnya POV kita sebagai seller pun, kita tahu ketika kita komunikasi, kita tanya ke CS, itu jawabannya robot semua. Jadi kayak nggak menjawab, membingungkan sekali lah kalau nanya ke CS. Padahal kita nggak mungkin chat ke CS kalau kita nggak lagi penting-penting banget. Ya kita kalau chat CS ya berarti lagi ada sesuatu yang urgent. Sedangkan kagak menjawab, menggunakan robot atau mungkin orang sana kali yang ngurus. Nah 6 Juli 2026 ada bantahan resmi juga nih katanya dari eksekutif atau presiden direktur Tokopedia TikTok Shop Indonesia, Stefani Susilo membantah narasi PHK massal 90%. Pihak manajemen mengklaim bahwa yang terjadi adalah penataan tenaga kerja internal dan mobilitas karyawan di dalam lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Ya sebenarnya mewajari lah, karena kalau misalnya dua e-commerce jadi satu udah ada karyawan timnya TikTok, satu udah ada Tokped, ya nggak mungkin jadi satu. Sedangkan kan mungkin banyak jabatan yang sama atau gimana, jadi ya wajar lah. Tapi kalau misalnya sampai sebanyak itu yang di PHK, dan kenyataannya POV kita sebagai seller yang berjualan di Tokopedia juga tahu bahwa Tokopedia nggak diurus, yang diurus cuma TikTok. Jadi Tokopedia cuma gimmick doang dong. Tokopedia cuma butuh license-nya doang si TikTok. Karena untuk kasusnya kalau kita tahu bercermin dengan kasus lama, TikTok itu kan sempat nggak boleh jualan di Indo karena ya udah ada Tokped dan Shopee. Terus gak lama Tokped ngejual sahamnya, kalau nggak salah 70% dibeli sama TikTok. Tiba-tiba si TikTok mendominasi, Tokpednya nggak diurus, seller-seller di Tokpednya pada kasihan semua, pada turun semua dan dipaksa untuk dipindah ke TikTok seller centernya. Jadi menurut kalian gimana mengenai tanggapan si Tokopedia TikTok ini? Ya kita sih udah jauh move on ya, kayak gue pribadi ya gue mau gak mau jualan di TikTok Shop. Kemudian kita tetap sebagai seller ya jualan di Shopee, TikTok Shop, ngegedein lah, mau gimana, namanya kita bisnis kan. Cuman gimana ya, ada rasa kayak rasa rindu, rasa kangen sama Tokopedia, kayak sayang banget gak sih, padahal Tokopedia demand-nya itu bagus banget. Banyak cowok yang lebih suka belanja di Tokopedia, kemudian secara interface dan juga sama lah. Jadi kayak memang sih namanya bisnis ya, karena setahu gue pun kalau misalnya perusahaan kayak unicorn gini nggak mungkin ada 3-4 unicorn yang base-nya sama. Ya jadi mau nggak mau cuma ada Shopee sama TikTok Shop, cuman Tokopedia kayak sayang banget ya sih. Ya kita sih udah move on ya, cuman gue pribadi sih POV-nya seller dan masyarakat, gue lebih takutnya lebih ke POV-nya jangan sampai ya negara kita sellernya dikuasai sama seller luar negeri, seller asing, karena data kita kan diambil ya. Karena udah banyak lah produk-produk yang kita lihat sebenarnya bukan orang lokal, brand-brand ya, brand asing. Ya customer sih beli-beli aja, nggak peduli juga. Namanya dilihat barangnya bagus, barangnya murah ya udah. Tapi kan jangan sampai seller-seller Indonya ini malah kagak ada gitu loh, atau makin lama makin berkurang karena yang menguasai market ya seller asing. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi dan Rio Gandhi
Peace out.